Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas dengan kesibukan kita, pekerjaan kita. Dan kita pun boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Harian edisi Rabu 15 Juli 2026. Kita percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menaungi kita sekalian. Bapak Ibu, renungan kita akan terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Sebelum kita merenungkannya, mari sejenak kita tunduk di dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan, kesehatan, dan waktu teduh yang boleh kami miliki saat ini. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat dan penuh dengan kebisingan, kami mau diam sejenak di hadirat-Mu. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari 1 Yohanes 3. Kami mohon bukalah mata rohani kami, lembutkanlah hati kami, dan berikanlah kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini tidak hanya sekedar pengetahuan yang mengisi kepala kami, tetapi menjadi benih yang bertumbuh, menegur, merestorasi, dan menguatkan iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Amin. Kasih atau sekedar kata, itulah tema kita pada hari ini. Kasih atau sekedar kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering melihat orang yang membutuhkan pertolongan, tapi kita tidak selalu tergerak untuk bertindak. Kadang kita memilih diam, merasa itu bukan tanggung jawab kita, atau berpikir bahwa orang lain sajalah yang menolong. Sikap acuh seperti ini bisa terjadi tanpa kita sadari, bahkan dalam hal-hal kecil yang sebenarnya dapat kita lakukan.
Kita mungkin merasa sudah cukup baik hanya dengan tidak melakukan kejahatan. Lalu apakah itu masih mencerminkan hidup sebagai orang percaya? Rasul Yohanes mengingatkan jemaat bahwa sejak semula orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi dan tidak seperti Kain yang membunuh saudaranya karena hatinya dipenuhi kejahatan. Ukuran kasih yang sejati telah dinyatakan dan diteladankan oleh Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi dunia ini. Karena itu, kasih tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi kita harus nyatakan dalam tindakan nyata. Rasul Yohanes bahkan memberi contoh yang sangat konkret. Jika seorang memiliki harta dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup hatinya, bagaimana mungkin kasih Allah tinggal dalam dirinya? Pertanyaan ini menegur hati setiap orang percaya agar tidak hidup dalam sikap acuh terhadap kebutuhan sesama. Kasih yang sejati selalu mendorong seseorang untuk bertindak. Sangatlah perlu memeriksa diri dengan jujur. Apakah kasih kita nyata dalam tindakan atau hanya berhenti pada kata-kata? Mari mulai dari hal-hal sederhana, peka terhadap kebutuhan orang lain, mau berbagi, dan tidak menutup hati ketika melihat sesama yang berkekurangan. Itu menjadi tindakan kita. Dan jangan menunda untuk berbuat baik ketika ada kesempatan. Dengan demikian, kasih Kristus benar-benar hidup dalam keseharian kita dan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah menegur dan mengingatkan kami hari ini. Firman-Mu hari ini begitu jelas menantang kami untuk tidak hanya mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran, sama seperti Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi dan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Tuhan, kami akui bahwa seringkali ego, kenyamanan, dan rasa takut membuat kami enggan untuk membagikan kasih yang nyata kepada sesama kami. Karena itu, kami mohon penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami keberanian, kepekaan, dan kerelaan hati untuk menjadi saluran berkat dan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, baik dalam keluarga, tempat bekerja, lingkungan sosial, maupun dimanapun kami berada. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami, agar sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan, hidup kami memancarkan kasih Kristus yang sejati. Kami serahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami selanjutnya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih yang sejati. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita mulai beraksi, dan kasih itu bukan lagi tentang lidah atau kata-kata, tetapi di dalam perbuatan kita yang tercermin begitu nyata, sehingga kita menjadi surat yang dibaca oleh semua orang bahwa kasih itu ada dan nyata di zaman sekarang. Dan saat ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat melayani Tuhan di dalam hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai ketemu dalam renungan harian edisi selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.